Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimahumullah. Pertama, tentu kita bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang dapat mensyukuri atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semuanya mendapatkan syafaatnya. Pada kesempatan ini tentu Khatib berwasiat untuk pribadi dan juga untuk para jamaah. Semoga kita selalu berupaya meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimahumullah. Tentu kita berada masih dalam suasana tahun baru Hijriah 1445. Berarti usia kita secara hitungan matematik adalah bertambah, tetapi secara jatah dari Allah yang diberikan umur dititipkan kepada kita tentu kita berkurang. Dalam hal ini ada sebuah riwayat seorang laki-laki mendatangi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, siapakah di antara manusia yang paling baik? Seperti apakah manusia yang paling baik menurutku ya Rasul? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya, man qala umruhu wa hasuna amal. Kata Rasulullah, orang yang paling baik adalah orang yang umurnya panjang lalu baik amal kebaikannya. Kata seorang laki-laki tadi lalu bertanya lagi, kalau begitu siapa ya Rasul orang yang tidak baik itu? Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man qala umruhu wa sa'a amal. Orang yang tidak baik itu adalah orang yang panjang umurnya, tidak baik pula kelakuannya. Sehingga dengan demikian teks hadis ini Allah tidak pernah memuji kepada orang yang umurnya banyak.
Allah tidak pernah mendambakan kepada orang yang usianya panjang, tetapi Allah memuji kepada orang yang usianya panjang tetapi baik amal kebaikannya. Namun dengan demikian Rasulullah SAW melarang kepada kita. Kata Rasulullah SAW, janganlah seseorang berharap kepada kematian, sebab barangkali dengan umur yang panjang itu, kalau dia orang baik, maka dia akan bertambah banyak amal kebaikannya. Dan andaikan orang itu adalah orang yang tidak baik, maka dia masih ada waktu, ada kesempatan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita tidak dibolehkan sesulit apapun, sepayah apapun, sesengsara apapun, seberat apapun ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita tidak diperkenankan untuk meminta kepada kematian. Karena itu tadi, andaikan kita orang baik, tentu dengan umur panjang kita bertambah banyak kebaikannya. Andaikan kita punya dosa, masih ada waktu kesempatan untuk melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat daripada sejarah, beberapa imam atau mazhab, salah satu di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu berusia kurang lebih 74 tahun. Maka seusia beliau, Imam Ahmad bin Hanbal menghabiskan waktunya adalah untuk belajar, mengajar, belajar dan mengajar. Maka dipandang oleh Allah di usia 74 tahun itu adalah sudah cukup. Tetapi Imam Malik lebih panjang usianya. Sebagian riwayat adalah mengatakan bahwa usia Imam Malik adalah 84 tahun, ada yang mengatakan 85 tahun, artinya 80 tahun lebih. Dan dia menghabiskan waktunya adalah untuk ilmu dan ilmu. Tetapi Imam Syafi'i, dia adalah lebih pendek dari rekan-rekan saudara-saudara yang punya dan mulia. Yang Imam Syafi'i wafat di usia 50 tahunan, tetapi karya-karya beliau sampai dengan saat ini sudah ratusan tahun amalnya terus mengalir di alam bangsa, karena karyanya dibaca oleh semua orang, terutama di pondok-pondok pesantren. Dan yang lebih muda lagi adalah Imam An-Nawawi, wafat di usia 44 tahunan. Tetapi karya beliau tentu oleh saudara-saudara kita, oleh teman-teman kita dibaca. Ada karya daripada hadis Arba'in, ada karya Riyadhus Shalihin, ada karya syarah hadis Al-Imam Al-Bukhari. Di usia 44 tahun, tetapi karyanya sampai sekarang di seluruh Indonesia dibaca. Maka oleh karena itulah, bukan karena banyaknya usia, bukan karena panjangnya usia yang dipuji oleh Allah, tetapi amalan baik apa yang dilakukan selama dia hidup. Syukur-syukur kita umurnya panjang, tetapi banyak amal kebaikan yang kita lakukan. Yang kedua, tentu Anas bin Malik, ketika dia usia 10 tahun dibawa oleh ibunya untuk minta didoakan oleh Rasulullah. Kata ibunya Anas bin Malik, "Ya Rasul, tolong doakan anak ini." Maka Rasulullah mendoakan kepada Anas, "Ya Allah, anak ini telah berikanlah rezeki yang melimpah, lalu berikanlah anak keturunan yang banyak." Tetapi kata Rasulullah, ada lanjutan doanya, "Tetapi berkahilah semua yang kau berikan kepada Anas bin Malik ini."
Maka Anas bin Malik adalah orang yang dikaruniai anak hampir daripada anak keturunannya itu hampir kurang lebih 100-an, dan sebagian besar menjadi orang alim ulama, dan hartanya melimpah berkat didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimahumullah. Yang kedua, ada sejarah yang namanya Sa'ad bin Waqqas. Dia hidup di zaman era Khalifah Umar bin Khattab. Pada saat itu dia ditugaskan, kalau barat sekarang adalah dia adalah seorang bupati di daerah Kufah. Dia adalah orang yang baik, orang yang jujur, orang yang cerdas, orang yang lurus. Tetapi karena dia ini difitnah oleh seseorang, maka ada orang yang mengadu-adu kepada Khalifah Umar bin Khattab, wahai Umar bin Khattab, bahwa sesungguhnya Sa'ad bin Waqqas ini adalah sholat yang tidak benar, mimpin masyarakat yang tidak beres. Sehingga waktu itu berdasarkan fitnahan ini Umar bin Khattab memecatnya ini. Di kemudian hari ternyata diteliti apakah benar orang menceritakan itu kepadaku. Ternyata setelah dicek dan dicek, orang itu hanya beberapa segelintir orang saja yang memfitnah kepada Sa'ad bin Waqqas ini, dan ternyata tidak benar. Maka pada saat itulah Sa'ad bin Waqqas memohon kepada Allah, ya Allah, andaikan orang yang memfitnahku itu adalah tidak baik, ucapannya itu adalah tidak benar karena saya tidak melakukan itu, maka kata Sa'ad bin Waqqas, maka ya Allah, panjangkan umur orang itu yang telah memfitnah itu, yang telah mendolimi aku itu, lalu jadikan dia adalah seorang yang fakir seumur hidupnya, dan jadikan dia adalah orang yang hina untuk selamanya di mata manusia dan di matamu ya Allah. Inilah dibolehkannya orang yang didolimi mendoakan. Kenapa? Akhirnya secara kebetulan dia memberikan orang yang memfitnah tadi umur yang panjang. Setelah dia panjang, ternyata dia hidupnya susah, meminta-minta di jalan-jalan. Dan setelah itu akhirnya menjadi cemoohan orang lain. Itulah akibat daripada orang yang mendolimi kepada orang yang benar, yang akhirnya Allah menghukumnya itu. Yang kedua, ada sejarah daripada seseorang yang didolimi oleh seorang perempuan. Pada saat khalifah kepemimpinan daripada Marwan, ada seorang laki-laki yang mempunyai kebun dan juga mempunyai pohon kurma dan juga punya sumur. Tetapi waktu itu diambil oleh seorang perempuan, karena dulu mungkin belum ada surat sertifikat dan seterusnya. Diambil oleh orang perempuan itu. Maka daripada saat ini, begitu ia melaporkan kepada pimpinannya, kok sumur saya, kebun saya, kurma saya diaku oleh seorang perempuan itu, padahal itu adalah punyaku. Tetapi seorang laki-laki ini ya sudahlah, kalau memang itu diaku oleh beliau, dan akhirnya diambil oleh seorang perempuan itu, dan akhirnya seorang laki-laki ini munajat kepada Allah, ya Allah, andaikan seorang wanita itu adalah tidak benar apa yang dia katakan kepada pimpinanku, maka panjangkan umurnya dia, bukakan matanya dia, matikan dia di dalam sumur yang aku buat itu, yang aku punya itu. Dan ternyata wanita yang mengambil daripada sumur, tanah, dan kurma seorang laki-laki ini, dia panjangkan umurnya di usia yang panjang, dan sampai tua dia matanya buta, dan akhirnya dia terperosok ke dalam sumur yang punya orang laki-laki itu dan meninggal di dalamnya. Pelajaran yang dapat kita ambil, yang kita petik ini adalah, sehingga kita sering bahwa jangan suka mendolimi orang,
karena doa orang zalim adalah mustajab. Mudah-mudahan kita di zaman-zaman sekarang yang media sosial yang tidak bisa kita berlindung ini, agar kita berhati-hati untuk tidak menjadikan media sosial adalah alat untuk menzalimi di antara kita. Demikianlah khutbah yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat wahyu wa masyi demi waktu, demi masa, demi usia kita, mudah-mudahan kita terus berkarya sesuai bidangnya masing-masing. Bagi yang punya ilmu sampai akhir hayatnya, mudah-mudahan ilmunya kita praktekkan, kita ajarkan kepada orang-orang yang mau belajar. Kepada kita yang punya harta, mudah-mudahan sampai akhir hayatnya harta kita bisa kita infakkan, agar kita kelak di alam barzah nanti dengan ilmu itu, dengan harta itu terus mengalir kepada kita semuanya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, wa ya ayyuhal hadirin, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Faman yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi